Oke, sekarang saya akan cerita bagaimana saya membuat video biasanya, video untuk pembelajaran. Video pembelajaran itu saya memang belajar selama ini tuh agak lama sih ya, agak panjang gitu belajarnya karena otodidak soalnya, tidak ada kursus-kursus. Itu saya temukan beberapa hal lah yang harus kita lakukan. Pertama, video itu ternyata memang harus direncanakan banget. Jadi ada naskahnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat itu misalnya saya selalu buat naskah yang lengkap, apa yang mau saya omongkan ketika nanti syuting gitu. Jadi kalau video 1 menit itu pengalaman saya, video 1 menit misalnya, itu naskahnya kira-kira 150-an kata lah. Itu 150 kata itu ya 1 menit kalau kecepatan bacanya lumayan gitu kan. Jadi itu saya buat dulu naskahnya, agar nanti di naskah itu pun alurnya sudah jelas banget gitu. Alur ceritanya udah ada banget. Itu langkah pertama banget. Jadi udah jelas temanya apa, lalu naskahnya udah dibuat. Jadi kalau kita ngomong di depan kamera itu ternyata nggak ngomong-ngomong ngawur aja gitu. Ada naskahnya, cuman memang pas ngomongnya itu kita seakan-akan tidak membaca gitu. Itu yang pertama ya. Kedua tentu kalau teknis sih kayak ini lighting saya kira ini penting nih karena kita nanti kameranya di sana ya, lightingnya penting. Terus untuk audio, sound itu sebaiknya tidak diganggu oleh sekitar karena saya kan tinggal di kampung. Jadi paling nggak biasanya jendelanya saya tutup, pintunya saya tutup juga. Terus biasanya anak istri kali ini kan kamar nih. Anak istri saya kasih tahu nanti kalau saya lagi syuting jam sekian sampai jam sekian, tolong jangan masuk kamar atau gimana. Itu misalnya itu beberapa tipsnya. Yang lain adalah mungkin orang nanya pakai kamera apa gitu. Modal saya cuma ini. Jadi modal saya itu cuma handphone, iPhone dalam hal ini ya. Karena memang saya punyanya cuma ini gitu ya, saya pakai ini. Saya tidak punya kamera sama sekali yang lain. Nah, kita lihatin sekarang. Jadi ini adalah setting meja saya. Nanti saya akan menghadap ke sana. Itu makanya light yang ada di sebelah situ, ini backgroundnya. Nah, ini saya punya tripod. Nanti ini akan ke sana. Kita akan lihatkan ya masangnya. Ya. Nah, ini tripod ini saya udah harus hitung tuh tingginya seberapa agar nanti pas saya menghadap ke sini dia eye level gitu. Jadi benar-benar nanti pas dengan mata saya. Jadi kenapa itu penting? Agar saya nanti tidak kelihatan gini atau tidak kelihatan begini. Pak kalau tampak wah juga kurang ganteng ya. Jadi eye level gitu. Terus sudah saya pasang ini kamera di sini gitu. Pasang aja, tek. Udah, kemudian setelah itu saya nyalakan kameranya di sini, gitu. Nah, kita lihat nih kameranya seperti ini posisinya ya. Jadi saya udah tahu kira-kira mungkin ini perlu diturunkan sedikit biasanya. Nah, ini kita bisa mainkan di sini. Jadi ini nanti kamera ini nanti akan nge-shoot di sebelah sana. Jadi sehingga dia eye level gitu. Jadi saya sekali lagi tidak pakai karena kebetulan belum punya ya, saya nggak pakai mikrofon tambahan, nggak pakai apa-apa, jadi hanya mengandalkan handphone ini aja. Udah nanti setelah ini saya biasanya tes dulu. Ini saya tes gitu kan, saya balik karena kan saya nggak punya kameramen nih, saya nggak punya kameramen kan. Udah saya coba, biasanya saya tes gini, jadi saya coba ngomong misalnya kayak gini, halo apa kabar segala macam. Udah saya hentikan dulu karena saya pengen tahu hasilnya kan. Saya hentikan dulu recordnya, lalu saya lihat di sini. Nah, misalnya di sini kalau kita lihat. Nah, mungkin di sini kalau kita bisa lihat ini kan udah cukup pas kan. Jadi kepala saya nggak potong segala macam, kiri kanan udah oke. Udah berarti udah oke posisinya. Lalu saya kemudian rekam yang sebenarnya gitu. Saya rekam, saya balik lagi ke situ. Di sini. Nah, sebenarnya saya ini sedang menghadapi kamera dan laptop, gitu kan. Di laptop ini kan ada naskahnya yang sudah saya buat tadi itu. Jadi saya biasanya menghafalkan per paragraf. Jadi satu paragraf saya lihat, udah saya ngomong berdasarkan paragraf itu, teng saya ngomong, seakan-akan saya nggak baca gitu kan. Habis itu, udah habis paragraf pertama, saya baca lagi paragraf kedua. Setelah saya hafal, saya ngomong lagi, teng. Udah selesai, lihat lagi paragraf ketiga. Jadi gitu terus. Nah, cuman ini tidak di-cut, jadi di-shoot terus sampai terakhir. Makanya kalau 1 menit kita syutingnya, maksudnya video 1 menit itu mungkin syutingnya bisa 10-15 menit, tergantung berapa paragraf kita ini. Nah, kalau saya lagi bikin video misalnya, saya kadang-kadang males di ruangan kayak tadi itu. Saya pengen suasana lebih alami kayak gini, saya di luar. Jadi ini adalah
gazebo saya. Biasanya saya pakai tripod yang tadi, juga pakai HP yang sama juga. Saya pastikan ini eye level gitu. Terus saya duduk dengan tepat di sini. Saya udah cek tadi sehingga nanti pemandangan belakangnya oke. Udah, jadi saya tinggal ngomong aja kayak yang tadi. Nah, jangan lupa laptop saya ada di sini juga. Jadi sebenarnya terlalu nyontek tuh. Jadi kalau misalnya ini saya akan nyontek naskahnya di sini, saya hafalin. Setelah hafal satu paragraf terus saya baru shoot. Mungkin ada sedikit improvisasi gitu segala macam. Udah satu paragraf selesai, saya baca lagi gitu, baca lagi segala macam. Habis itu udah ini lagi. Jadi persis kayak tadi, cuman agar suasana lebih ini aja, lebih alami gitu. Dan saya juga tetap di sini nggak pakai kamera tambahan, belum pakai audio ya. Saya nanti kayaknya sih harus coba pakai audio tambahan sih. Nah, selain ruangan yang tadi yang saya pakai dan juga tadi tempat yang di halaman itu, kami juga punya perpustakaan kecil di rumah. Saya biasanya pakai juga ini untuk sebagai studio mini lah gitu ya. Kita lihat aja. Nah, ini sebenarnya sih perpustakaan, jadi tempat-tempat baca-baca keluarga juga. Kalau saya biasanya bimbingan skripsi, saya kan terus terang agak susah dicari di kampus tuh karena mungkin ada tugas. Saya biasanya bawa mahasiswa ke sini untuk bimbing. Jadi ini ada ya papan lah untuk jelasin sesuatu segala macam. Ada meja kecil dan buku-buku gitu ya intinya. Nah, biasanya saya pikir ini bagus untuk kalau kita bikin video kan sebagai latar belakang buku-buku. Jadi saya biasa pakai ini. Prosesnya sama kayak tadi. Jadi saya pakai ini tripod ini, modalnya juga sama, HP ini aja, gak ada yang lain. Lalu saya biasanya duduknya di sini. Jadi tergantung angle-nya lah ya. Saya duduk di sini. Nah, ini udah eye level nih saya dengan video saya. Dan kebetulan karena di sebelah situ itu kan ruang terbuka, jadi lightingnya udah alami ke sini gitu. Saya biasanya nggak perlu pakai lighting lagi. Nah, itu kita lihat kan. Jadi ini adalah jendela yang benar-benar kebuka gitu. Jadi benar-benar sinarnya bisa masuk dengan leluasa. Jadi saya nggak perlu pakai lighting, jadi alami banget lightingnya. Jadi ini adalah ini laptop saya, yang artinya saya bisa membaca naskahnya di sini. Lalu ini HP saya. Jadi saya akan melihat ke HP, tapi sebenarnya saya nyonteknya itu dari laptop ini. Jadi saya baca satu paragraf, setelah hafal, lalu saya ngomong lagi ke HP, gitu. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau proses berikutnya udah selesai, udah sama kayak tadi, tinggal editing aja. Saya editing karena saya memang modalnya tadi, saya kebetulan punya MacBook, lalu punya iPhone, kebetulan sama-sama Apple. Jadi koneksinya lebih gampang harusnya, komunikasi dua alat ini. Nah, software yang saya pakai juga bawaannya Apple, dalam hal ini iMovie. Nah, kita lihat di iMovie ini, jadi tadi video yang sudah saya rekam di handphone itu saya bawa ke iMovie, lalu saya potong tadi itu kan, berarti tadi banyak sekali bagian yang nggak pakai kan? Karena kan tadi rekamannya harusnya 1 menit, tapi saya rekamnya 15 menit. Berarti kan waktu saya baca paragraf tadi kan harus dipotong gitu, potong, tinggal 1 menit kan? Itu yang udah video utuh 1 menit cerita. Nah, setelah 1 menit itu jadi, saya buat animasinya kalau perlu. Kalau saya kebetulan kalau kuliah saya itu pasti ada animasinya. Animasinya udah saya siapkan tadinya kayak kan PowerPoint gitu. Nah, dari video 1 menit itu saya buatkan animasinya itu menjadi video juga. Jadi video mungkin bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini misalnya salah satu contoh. Kalau saya tadi bikin kuliah tentang katakan hukum laut atau UNCLOS gitu. Ini sebenarnya adalah PowerPoint kuliah saya biasa aja. Jadi ini PowerPoint aja, jadi tidak ada apapun sama sekali yang lain. Ini contoh animasinya. Misalnya saya menjelaskan tentang bagaimana hukum laut itu mengatur laut teritorial 12 mil dan segala macam ya. Ini ada animasinya di sini. Ini saya buat semuanya dengan PowerPoint. Ada itu. Nah, ini saya rekam atau ini kan merekam PowerPoint menjadi video kan ada softwarenya tuh. Kalau saya menggunakan OBS, Open Broadcaster Software, atau ada juga teman-teman menggunakan macam-macam lah, Camtasia, atau saya juga bisa menggunakan QuickTime Player. Nah, jadi masih ingat tadi, saya udah punya video yang 1 menit tadi yang sudah utuh itu, video itu. Jadi saya berarti kan akan tahu di mana kira-kira pas animasinya kan. Katakan di detik kesekian itu perlu animasi. Jadi yang saya lakukan adalah saya dengerin video itu. Oke, saya dengerin video yang tadi itu, lalu saya mainkan animasinya dan saya jalankan animasinya berdasarkan video itu tadi gitu. Sehingga nanti pas di mana dia harus muncul laut teritorialnya, di mana harus muncul CTE-nya. Berarti saya jalankan video itu berdasarkan yang saya dengerin di video yang sudah saya edit tadi, sehingga dia sinkron.
Nah, begitu selesai video yang direkam untuk merekam PowerPoint-nya, saya pindahkan ke saya gabungkan dengan yang tadi gitu. Saya gabungkan iMovie. Katakan di sini ini tadi kan yang saya rekam ini kan, yang saya rekam. Lalu saya bawa sekarang animasinya itu ditempatkan di detik keberapa atau di menit keberapa kalau misalnya videonya panjang. Ini katakan di detik ke-18 gitu. Saya udah mulai perlu animasi, jadi saya bawa video yang hasil rekaman tadi ke sini dan seterusnya. Lalu ini contoh saja ya, bagaimana misalnya animasi ini kan tadi rekaman videonya. Animasinya saya mau taruh di pojok kiri atas juga bisa, atau saya geser ke kanan bisa, segala macam tergantung apa yang saya. Jadi intinya menggabungkan, tapi agar dia sinkron, apa yang saya omongkan dengan apa yang muncul di animasi itu sinkron. Kenapa bisa sinkron? Karena tadi saya membuat animasinya, video animasinya itu berdasarkan video yang sudah saya edit sebelumnya. Nah, begitu itu udah selesai sinkron, udah tinggal saya pastikan aja ada teks segala macamnya. Habis itu udah saya ekspor menjadi video utuh. 1 menit udah kita udah bisa publikasikan. Entah kalau saya biasanya menggunakan Instagram ya untuk publikasi yang video pendek, atau kalau videonya lebih panjang saya gunakan YouTube. Sebenarnya sih tidak harus animasi. Jadi intinya kalau dosen kan tergantung bidang ilmunya, kan tidak harus pakai animasi juga. Kalau memang Bapak Ibu dosen biasa pakai ya udah PowerPoint biasa, ya udah pakai itu aja untuk mengajarnya. Cuman memang saya merasa lebih senang merekam itu, saya rekam dulu videonya, lalu animasinya saya tambahkan, sehingga kemudian kekuatan penjelasannya menjadi lebih kuat gitu. Karena ada juga memang yang melakukan pendekatan animasinya yang ditonjolkan, penjelasannya di samping kiri bawah gitu, atau di kecil gitu kan bisa juga begitu tuh. Itu kadang-kadang merasa saya energinya kurang gitu kalau seperti itu. Jadi kalau saya merasa harusnya ngajar itu yang lebih powerful energinya, kemudian bahan ajarnya menjadi tambahan untuk menjelaskan. Itu sih kalau saya. Jadi dan kalau ditanya animasinya pakai apa? PowerPoint aja. Oke, itu tadi sedikit tips dari saya, mungkin tips sebagai bukan profesional tapi mudah-mudahan bisa digunakan. Saya Imadi Andiarsana dari Teknik Geodesi.